Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulte Esomole dengan NPM 02 272 241 1246. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang praktik keuangan perbankan syariah di Indonesia. Kalau di video saya sebelumnya atau video saya yang pertama itu sudah menjelaskan tentang teori keuangan syariah di Indonesia. Sekarang kali ini saya akan membahas tentang praktik keuangan syariah di Indonesia. Langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Yang pertama-tama kita masuk yang yaitu latar belakang. Apa sih sebenarnya latar belakang dari praktik keuangan syariah di Indonesia? Latar belakangnya yaitu perkembangan ekonomi global di dunia ini, teman-teman. Dewasa ini menunjukkan dinamika yang sangat pesat. Seperti yang kita ketahui, teori perkembangan ekonomi syariah di dunia sudah berkembang sangat pesat, termasuk sudah berkaitan dengan teknologi, teman-teman. Terutama di sektor keuangan. Di sektor keuangan ini sudah sangat berkembang pesat di dunia global untuk praktikum keuangan syariah. Sistem keuangan dunia sangat didominasi yang namanya pandangan Islam, karena landasan prinsip teori keuangan syariah ini harus berlandaskan pada sistem hukum Islam, yaitu didomisili oleh praktik ekonomi yang tidak berbasis bunga, teman-teman, atau riba, yang dalam pandangan Islam dianggap di tengah ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh sistem kapitalis modern. Munculnya ketimpangan ekonomi yang dihasilkan kapitalis modern ini akan memunculkan kebutuhan sistem keuangan yang lebih etis, transparan, dan berkeadilan. Salah satu alternatif yang berkembang pesat dalam sistem perbankan syariah adalah perbankan syariah merupakan implementasi dari ajaran agama Islam. Jadi artinya di sini, teman-teman, implementasi di sini dari keuangan praktikum syariah Indonesia harus berimplementasi pada ajaran Islam. Bidang ekonomi yang menekankan keadilan, keseimbangan, atau dalam Al-Quran biasa disebut dengan tawazun, adalah masalah tentang bank syariah yang beroperasi dengan menghindari sistem riba atau sistem bunga. Dengan menghindari riba dan bunga, juga ada masyir atau spekulasi, dan gohar atau ketidakjelasan. Sebagai gantinya, sistem ini menggunakan prinsip bagi hasil. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu sistem prinsip bagi hasil. Kalau sistem prinsip bagi hasil ini kita sama-sama setuju, antara pihak pertama dan pihak kedua itu harus sama-sama setuju untuk sistem bagi hasil. Ini menggunakan prinsip bagi hasil atau profit, kalau bahasa Inggrisnya profit and gross sharing, atau jual beli, sewa, serta akad-akad yang lain dengan hukum Islam yang telah disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1992. Teman-teman harus ingat itu. Awal mula perbankan syariah pada tahun 1992 yang berdirinya Bank Muamalat, yang pada awalnya adalah Bank Muamalat Indonesia atau singkatnya BMI, teman-teman, yang menjadi pioner dalam sistem perbankan berbasis syariah. Sejak saat itu, industri perbankan syariah terus berkembang, baik dari sisi jumlah lembaga, aset, maupun nasabah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan semakin memperkuat fondasi hukum dan operasionalnya. Selain itu, teman-teman, dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN atau MUI turut memastikan bahwa sebuah praktik perbankan syariah berjalan sesuai prinsip Islam standar keuangan modern. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang halal dan beretika juga menjadi faktor utama bertumbuhnya bank syariah di Indonesia. Tidak hanya sebagai lembaga keuangan, bank syariah juga berperan sebagai pembangunan ekonomi dan sosial, teman-teman. Karena
di sini dalam halnya untuk membangun sistem ekonomi sosial, bank syariah juga berperan penting untuk membangun sistem perekonomian di Indonesia, terutama melalui pembiayaan sebuah real adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Di sini teman-teman, peran praktikum keuangan syariah juga berperan penting untuk memajukan ekonomi, karena keuangan perbankan syariah di sini juga membantu UMKM untuk menjalankan usahanya, atau bagi seseorang yang ingin buka usaha, mau meminjamkan uang, tidak mempunyai modal dan mau mengajukan pinjaman kepada bank. Di sini juga menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena di sini bank syariah juga berperan aktif dalam memajukan perekonomian Indonesia. Yang selanjutnya kita akan masuk pada landasan teoritis dan hukum perbankan syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama-tama teman-teman harus mengerti tentang pengertian perbankan syariah. Apa sih perbankan syariah itu? Sebelum yang saya sudah awal di video pertama yang saya jelaskan, pasti saya belum menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah agama Islam. Berdasarkan prinsip syariah agama Islam, yaitu menjauhi diri dari praktik yang dilarang oleh Islam seperti riba, ghar, dan masyir. Atau riba itu adalah bunga dan ghar itu adalah ketidakjelasan dan masyir adalah perjudian. Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Jadi secara pengertiannya paling penting perbankan itu teman-teman, perbankan itu bagi teman-teman yang menabung uang di bank, bank juga akan menyimpan dan menyalurkan juga kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau secara tidak langsung teman-teman, kalau teman-teman menabung uang di bank, teman-teman juga membantu teman-teman yang ingin meminjam uang. Karena kalau teman-teman menabung uang di bank, teman-teman juga akan membantu teman-teman yang lain yang meminjam uang di bank, misalnya bank syariah, seperti bank-bank konvensional lainnya lah. Kembali melalui sistem yang adil dan halal, itulah prinsip keuangan perbankan syariah. Yaitu kita masuk selanjutnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dari unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian, bank syariah memiliki peran strategis yang mendukung sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan, agar tidak ada kesalahpahaman antara pihak pertama dan pihak kedua. Yang pihak kedua itu artinya pihak bank. Yang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan di sini tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Setiap perbankan pasti harus memiliki prinsip-prinsip dasar untuk dapat menjalankan keuangan perbankan syariah dengan baik dan benar. Di prinsip dasar keuangan syariah teman-teman, kali ini prinsip dasarnya yaitu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis, agar sistem perbankan kita dapat berjalan dengan adil, baik, dan benar. Kita harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis teman-teman, yang kemudian dijabarkan dalam fikih. Fikih ini menjabarkan tentang Al-Quran dan hadis ya teman-teman, atau muamalah. Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan operasional antara lain yaitu prinsip-prinsip dasarnya, yaitu menjelaskan tentang larangan riba. Seperti yang saya sudah bahas pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan banyak hal tentang riba. Pasti teman-teman sudah banyak mengetahui tentang riba. Teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu riba lah. Riba itu artinya bunga. Kalau bunga dalam sistem ajaran agama Islam itu pasti dilarang. Riba dalam Islam ini teman-teman adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman. Seperti bunga itu teman-teman, kalau teman-teman meminjam uang 10 juta di bank, teman-teman harus memulangkan uang yang dipinjam itu lebih dari 10 juta. Itu yang dimaksud dengan sistem riba teman-teman.
riba ini digantikan kalau di sistem perbankan syariah digantikan dengan mekanisme bagi hasil. Bukan kalau beda dengan bank-bank konvensional lainnya. Kalau di bank-bank konvensional lainnya itu dinamakan bunga. Kalau di syariah itu juga bukan dinamakan sebagai bunga, teman-teman, tapi itu dinamakan sebagai bagi hasil. Itu bagi hasilnya begini, teman-teman. Itu artinya persetujuan antara pihak pertama dan pihak kedua. Yang selanjutnya itu jual beli dan sewa. Larangan ghar dan masyir. Yang kedua yaitu larangan ghar dan masyir. Larangan ghar dan masyir ini, teman-teman, adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Ghar itu adalah ketidakjelasan atau spekulasi. Masyir dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Kalau kita menjalankan sistem perbankan syariah yang berdasarkan landasan hukum agama-agama Islam, kita harus berlaku adil kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu keadilan dan kemaslahatan atau masalah. Yang ketiga itu tujuan utama perbankan syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan, bukan juga, teman-teman. Jadi sistem keuangan perbankan syariah di sini, teman-teman, bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tapi sistem keuangan perbankan syariah di sini bertujuan untuk juga membantu masyarakat yang ingin meminjam uang dengan tidak takut dengan dosa. Karena kalau kita berlandaskan kepada menurut ajaran agama Islam, teman-teman, kalau kita meminjam uang di bank-bank konvensional secara tidak langsung itu akan mengandung dosa, karena di bank-bank konvensional kan mengandung bunga. Sedangkan di dalam Al-Quran atau hadis, larangan meminjam uang dengan mendapatkan bunga itu sebagainya itu adalah dosa, teman-teman. Jadi di sini bank syariah berkolaborasi dengan ajaran agama Islam untuk bagi yang memeluk agama-agama Islam dapat meminjam uang tanpa takut adanya dosa, yaitu ya, teman-teman. Jadi kita masuk ke topik pembahasan yang pertama tadi. Kalau tujuan pertama dari bank perbankan syariah bukan menciptakan keuntungan, teman-teman, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan ekonomi. Yang selanjutnya itu yang keempat adalah kerjasama atau syirikah. Ya, syirikah di sini adalah bekerja sama dan bagi hasil. Seperti yang saya sudah katakan tadi, kalau bagi hasil di sini adalah profit and loss sharing atau dalam bahasa Inggrisnya, yaitu hubungan antara bank dan nasabah, bukan hubungan kreditur dan debitur, tetapi hubungan mitra usaha. Ya, seperti yang saya jelaskan di sini, hubungan nasabah bukan pihak debitur dan kreditur, tapi mitra usaha yang saling berbagi dari risiko dan hasil. Jadi begini, teman-teman, secara pengertian yang saya akan bahas dan berikan teman-teman secara halus dan teman-teman dapat pahami. Bukan hubungan kreditur dan debitur, artinya di sini, teman-teman, saya bukan peminjam. Artinya saya bukan peminjam, yang pihak bank bukan juga yang memberikan pinjaman. Tapi di sini harus sama-sama berbagi risiko. Artinya, teman-teman, kalau mau meminjam uang di perbankan syariah, teman-teman harus menerima risiko dan hasil yang sama-sama menguntungkan antara pihak pertama dan pihak kedua. Kalau kita meminjamkan uang di bank-bank konvensional lainnya, itu otomatis hanya menguntungkan pihak pertama atau pihak bank. Tapi bedanya di sini, teman-teman, kalau kita bicara tentang perbankan syariah, itu harus berbagi hasilnya samalah, seimbang antara pihak pertama dan pihak kedua. Intinya kalau bank untung, teman-teman juga pasti untung. Beda di sini letak perbedaan dengan bank konvensional. Yang kelima yaitu saya akan membahas tentang zakat dan tanggung jawab sosial yang ada di perbankan. Nah, kalau bedanya dengan bank konvensional dengan bank syariah, teman-teman, kalau di sini di bank konvensional kita tidak akan dapat zakat, ya, teman-teman. Kalau di bank syariah di sini kita akan bisa memberikan zakat melalui tabungan yang kita berikan, tapi itu secara halusnya begini, teman-teman. Teman-teman memberikan itu secara ikhlas, yaitu fungsinya dari zakat. Jadi secara tidak langsung teman-teman membantu orang-orang di luar sana juga. Kalau teman-teman menabungkan di bank karena situ ada zakat, beda dengan bank konvensional lainnya, karena bank konvensional lainnya tidak memiliki zakat, teman-teman. Karena zakat juga di sini sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Bank syariah turut berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program sosial,
seperti zakat, infak, dan sedekah seperti yang sudah diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW yang berbasis pada wakaf produktif. Yang saya akan bahas di sini tentang materi selanjutnya adalah landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Teman-teman, apa sih sebenarnya landasan hukum perbankan syariah yang ada di Indonesia? Kalau kita berbicara tentang landasan hukum, pasti semua perbankan pasti memiliki landasan hukum. Bedanya dengan bank konvensional, bank syariah berlandaskan hukum pada perkembangan perekonomian syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat baik, kuat, dan aspek perundang-undangan. Aspek perundang-undangan yaitu teman-teman harus berbasis pada undang-undang juga dalam 1945. Undang-undang nasional dari aspek landasan tersebut mencakup pada satu, yaitu landasan konstitusional pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 tentang yang berbunyinya begini teman-teman. Negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, pasal ini juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi harus berjalankan dengan nilai-nilai keagamaan. Kalau di sini kita beragama Islam, kita harus berlandaskan pada ajaran-ajaran agama Islam ya teman-teman. Yang kedua yaitu tentang landasan undang-undang nomor 7 tahun 1992. Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan di sini menjelaskan kemudian diubah menjadi UU nomor 10 tahun 1998 yang memungkinkan berdirinya bank dengan prinsip bagi hasil. Di sini bagi hasil seperti yang sudah jelaskan tadi, pasti teman-teman sudah paham apa itu bagi hasil ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Di sini tentang perbankan syariah. Itu Undang-Undang nomor 28 tentang perbankan syariah. Yang syariah kooperatif mengatur tentang keseimbangan pengawasan dan kegiatan usaha bank syariah. Itulah Undang-Undang nomor 1 2008 tentang perbankan syariah. Yang selanjutnya adalah C, landasan peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK. OJK Bank dan Bank Indonesia. OJK dan BI mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur produk, manajemen, risiko, dan kepatuhan syariah bank di Indonesia seperti POJK. POJK yaitu tentang bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu peraturan Bank Indonesia. PBI tentang giro wajib minimum dan instrumen moneter syariah teman-teman. Yang keempat atau yang D yaitu landasan fatwa DSN atau MUI. Kalau kita berbicara tentang landasan produk perbankan syariah, kita harus berlandaskan pada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia, DSN dan MUI ini teman-teman berperan penting dan menentukan dasar kesesuaian syariah berdasarkan syariat Islam. Yaitu produk perbankan, beberapa fatwa penting yang menjadi pedoman antara lain. Yang menjadi pedoman yaitu fatwa DSN nomor 04 DSN MUI IV garing 2000 tentang musabahah. Yang kedua itu fatwa DSN nomor 7 garing DSN MUI garing 5 garing 2000 tentang musyarakah. Yang ketiga yaitu fatwa DSN nomor 8 garing DSN garing MUI garing 6 garing 2000 tentang musyarakah. Dan yang terakhir yaitu fatwa DSN nomor 9 garing DSN garing MUI garing 6 garing 2000 tentang ijarah. Fatwa-fatwa ini teman-teman menjadi rujukan utama dalam kegiatan operasional bank syariah di Indonesia. Itulah menjadi landasan-landasan hukum di Indonesia teman-teman. Yang keempat yaitu tujuan dan fungsi perbankan syariah. Kalau setiap berbicara tentang perbankan, pasti perbankan di sini memiliki tujuan masing-masing seperti pada bank-bank konvensional lainnya. Kalau kita berbicara tentang bank-bank konvensional pasti memiliki tujuan seperti halnya juga dengan bank-bank syariah. Bank-bank syariah juga harus memiliki
tujuannya. Tujuan dari Bank Syariah Indonesia di sini, tujuan utama adalah mewujudkan sistem keuangan yang adil dan berorientasi dan kesejahteraan masyarakat. Teman-teman harus ingat itu. Tujuan utama dari Bank Syariah adalah adil, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Secara lebih rinci atau lebih detailnya begini teman-teman. Fungsi syariah itu meliputi fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi di sini teman-teman artinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke sektor produktif seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Kita menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan uang untuk membuka usahanya seperti UMKM tadi teman-teman. Yang kedua fungsinya yaitu sebagai investasi. Investasi di sini adalah untuk menyalurkan dana dengan prinsip bagi hasil untuk meningkatkan sektor real bagi para investor. Yang ketiga yaitu fungsi sosial. Terlepas dari kaitannya dengan semua dari fungsi intermediasi dan investasi, di sini juga memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial di sini teman-teman adalah untuk melaksanakan kegiatan sosial seperti menyalurkan zakat, infak, dan qardul hasan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi kalau di Bank Syariah ini teman-teman juga bukan hanya berbicara tentang untuk investasi, intermediasi antara pihak pertama dan pihak kedua. Di sini kita akan mendapat pahala dari zakat, infak, dan qardul hasan. Itu bedanya antara bank syariah dan bank konvensional lainnya. Kita akan mendapatkan, kalau dalam Islam, ajaran agama Islam, di sini kita akan mendapat pahala karena membantu orang lain dengan melalui zakat, infak, dan qardul hasan. Yang keempat yaitu fungsi pembangunan ekonomi. Ya, di sini teman-teman, perbankan syariah juga memiliki fungsi untuk membangun ekonomi. Fungsi pembangunan ekonomi sini untuk program pembangunan nasional melalui program pembangunan nasional melalui pembiayaan usaha kecil menengah atau UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Yang kedua yaitu peran lembaga syariah dalam pengawasan. Di sini teman-teman, peran lembaga syariah juga memiliki peran penting dalam pengawasan. Seperti dalam sistem perbankan syariah, aspek pengawasan memiliki peran penting untuk memastikan keputusan terhadap yang terlibat pada prinsip dasar syariah, terutama dua lembaga utama yaitu yang terlibat, yaitu kalau dua lembaga yang terlibat yaitu satu Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. DPS ini teman-teman adalah setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta memastikan operasional bank sesuai dengan fatwa DSN dan MUI. Yang kedua yaitu teman-teman Dewan Syariah Indonesia atau DSN MUI. DSN dan MUI di sini teman-teman berperan sebagai otoritas tertinggi dan menegakkan fatwa dan kebijakan prinsip syariah. Di sini artinya teman-teman, kita harus menegakkan fatwa yang tinggi dalam kebijakan syariah yang berlaku pada semua lembaga keuangan syariah di Indonesia. Untuk materi selanjutnya di sini teman-teman, saya akan membahas tentang prinsip dan mekanisme operasional perbankan syariah yang ada di Indonesia. Yang satu kita masuk pada pengantar pertama. Kalau sebelum kita masuk pada prinsip mekanisme operasional perbankan syariah, kita akan masuk pada pengantar. Pengantar pertama yaitu teman-teman tentang kalau perbankan syariah di sini tidak hanya berbeda dari bank konvensional dalam hal penghapusan bunga, tetapi juga dalam filosofi dan mekanisme sosial lainnya. Prinsip utama yang mendasari seluruh aktivitas bank syariah adalah keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Jadi kalau bank syariah di sini teman-teman harus berlandaskan pada keadilan, kemitraan atau kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua, dan juga keberkahan. Keberkahan di sini karena penting untuk membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik dan adil, di mana setiap transaksi harus menjadi manfaat penting bagi semua pihak yang terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah agama Islam. Jadi kita di sini harus menjadi larangan bagi seluruh agama Islam.
Dalam praktiknya begini teman-teman, perbankan syariah menerapkan mekanisme bagi hasil. Jadi bagi hasil di sini antara pihak pertama dan pihak kedua harus saling sama setuju ya teman-teman. Bagi hasil jual beli, sewa dan keuangan jasa yang didasarkan pada akad yang sah menurut hukum agama Islam. Dengan demikian, sistem aktivitas ekonomi Indonesia dimiliki oleh dimensi ibadah karena dilandaskan pada niat untuk menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Jadi di sini harus menjalankan sistem syariah sesuai dengan Islam. Ya teman-teman. Ya, sekian dari penjelasan singkat saya mengenai sistem keuangan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan ya teman-teman. Karena di sini saya juga baru belajar menjelaskan tentang sistem keuangan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Di sini dengan penjelasan saya 25 menit ini, saya harap teman-teman yang menonton video ini teman-teman dapat paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan keberkahan dari materi apa yang saya sampaikan. Seperti saya menyampaikan video ini, semoga teman-teman dapat mengerti dan paham apa yang saya sampaikan, sehingga teman-teman dapat menerima berkah dan hikmahnya ya teman-teman. Saya undur diri, saya Sultan Somale dengan NPM 02272241. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Ya, terima kasih teman-teman kepada yang sudah menonton video saya. Bye bye.